Hubungan Soekarno dan Muhammad Hatta sungguh berwarna. Terkadang mesra, sering juga diwarnai perbedaan pandangan politik. Hatta bahkan akhirnya mundur dari posisi wakil presiden tahun 1956. Namun Soekarno dan Hatta tetap saling menghormati walau tak lagi bersama. Bahkan Soekarno pernah sangat marah saat Ketua Sisi PKI D.N. Aidit membacakan naskah proklamasi saat 17 Agustus tanpa menyebut nama Hatta. Ketika pada suatu peringatan 17 Agustus proklamasi, Aidit yang membacakan naskah proklamasi tidak menyebut nama Hatta, Soekarno marah. Soekarno marah sekali. Dia langsung meninggalkan tempat upacara. Setelah itu tidak lama lagi, biasanya kan dia ngobrol gitu kan. Setelah melakukan upacara, dia pergi langsung sampai di rumah. Saksinya adalah Guntur. Dia pas di meja makan, mukul meja. Jebret gitu. Kenapa? Ditanya sama Guntur, kenapa Pak? Saya memang kadang-kadang merasa jedak dengan Hatta. Dan saya kadang-kadang saling memukul dengan Hatta. Tetapi menghilangkan Hatta dari teks proklamasi benar-benar tidak bisa saya tolerir, tidak bisa saya toleransi lagi itu gitu. Menghilangkan nama Hatta dari teks proklamasi itu merupakan sebuah dosa bagi bangsa ini. Karena dia berjasa buat bangsa dan Soekarno itu mengakui itu gitu. Hatta tetap diakui. Sebaliknya, Hatta pun selalu membela Soekarno dari orang-orang yang mengejeknya. Hatta tak rela Presiden Republik Indonesia dilecehkan di luar negeri. Mereka tuh saling membela walaupun posisinya saling bermusuhan dalam politik, tapi ketika di luar mereka tuh saling membela. Contohnya ketika tahun 56 Muhammad Hatta melakukan kunjungan ke Amerika. Amerika pada waktu itu lagi sebel-sebelnya sama Soekarno dan dia berharap Hatta yang pada waktu mengundurkan diri mengeluarkan pernyataan yang mendiskreditkan Soekarno. Tapi apa yang keluar dari mulut Hatta? Dia bilang begini, kalian jangan terus jelek-jelekan presiden saya. Begitu juga Soekarno itu presiden saya, gitu. Jadi dia tidak mentang-mentang ada di luar negeri lalu dia berkicau menjelekkan Soekarno. Oke, dia memang penuh manusiawi, penuh dengan ketidaksempurnaan. Ada pendapat yang salah, ada kebijakan yang menurut dia itu salah. Tapi dia tetap presiden saya, pemimpin saya, orang yang dihormati oleh bangsa Indonesia, gitu. Pertemuan terakhir dua sahabat itu konon begitu mengharukan. Tidak banyak kata yang terucap, tapi keduanya telah saling mengerti dan saling memaafkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Soekarno meninggal. Sungguh sebuah teladan dari dua bapak bangsa Indonesia. Sebuah persekawanan yang benar-benar lekat gitu ya, yang benar-benar tidak bisa dipisahkan oleh sekedar perbedaan visi politik. Sahabat tetap sahabat, politik tetap politik. Bagi mereka itu begitu. Itu yang tidak bisa ditiru oleh kita. Jarang saat ini oleh para politisi kita gitu seperti.